Oke, notasi sigma. Jadi notasi sigma itu adalah notasi untuk menyederhanakan penulisan jumlahan dari suatu barisan ya. Jadi menyederhanakan deret. Jadi kalau kita punya A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya sampai dengan AN. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk sederhana yaitu sigma AI. I-nya berjalan dari 1 sampai N. Nah, berdasarkan definisi itu, maka kalau barisannya konstan, sigma K, I-nya berjalan dari 1 sampai N, itu artinya K tambah K tambah K tambah hingga sebanyak N suku ya. K-nya ada sebanyak N. Artinya nilainya akan sama dengan NK. Sifat dan rumus notasi sigma, yaitu dia bersifat linier. Artinya apa? Kalau konstanta kali barisan, konstantanya bisa keluar dari sigma. Kemudian kalau penjumlahan dari dua barisan, kita bisa hitung dengan menghitung eh, masing-masing, baru dijumlahkan. Jadi sigma K AI ditambah dengan L BI, K-nya konstanta, L-nya konstanta, AI dan BI-nya adalah barisan. Kita bisa tuliskan dalam bentuk penjumlahan sigma ya. Jadi K kali sigma AI tambah dengan L kali sigma BI. Nah, ini rumus-rumus yang mungkin akan kita gunakan untuk membuktikan integral suatu nilai integral tentu ya, yaitu sigma I, I-nya dari 1 sampai N. Ini artinya ya, artinya adalah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N. Jumlahan ini bisa kita hitung menggunakan rumus N kali N tambah 1 bagi 2. Sedangkan kalau I pangkat 2, oh berarti kalau kita jabarkan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 3 kuadrat sampai dengan N kuadrat, kita bisa hitung menggunakan rumus N plus 1, 2N plus 1 bagi 6. Sedangkan I pangkat 3, 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, sampai dengan N pangkat 3, kita bisa hitung dengan rumusnya N kali N plus 1 dibagi 2 dikuadratkan. Rumus ini bisa kalian buktikan menggunakan induksi matematika. Kita tidak perlu buktikan, kita pakai saja ya. Nah, kalau kalian tidak percaya rumusnya benar atau salah, bisa dibuktikan menggunakan induksi matematika ya. Silakan, bisa dicoba sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke integral tentu. Integral tentu dikonstruksi dengan jumlah Riemann yang menggambarkan luas daerah ya. Jadi misalkan fungsi f terdefinisi pada selang tertutup AB, ilustrasinya ini ya. Nah, integral tentu itu dalam proses perhitungannya kita melakukan partisi, yaitu memotong barisan AB menjadi beberapa bagian, di mana titik-titik pemotongnya adalah X1, X2, X3 sampai Xn ya. Nah, ini kita potong. A sampai X1, X1 sampai X2, X2 sampai X3, dan seterusnya ya. Nah, katakan potongan yang ke K, yaitu pada interval X K-1 sampai XK, dia mempunyai selisih, yaitu delta XK. Delta XK ya. Nilai terbesar dari panjang partisinya, panjang potongannya ini, itu kita sebut dengan panjang partisi ya. Panjang partisi. Nah, selanjutnya dari di dalam interval XK-1 sampai dengan XK,
kita pilih suatu titik. Bisa di ujung kiri, bisa tengah, bisa pinggir, bisa ujung kanan ya, bebas. Kita notasikan dengan CK. CK ini kita gunakan sebagai titik untuk menghitung nilai fungsinya. Ilustrasinya gini. Nah, ini CK ya. CK-nya itu berarti di sini ini CK. Oh, berarti tinggi persegi panjangnya adalah FCK. Ini persegi panjang pada urutan ke K ya. Kalau ke satu misal, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dan seterusnya ya. Kita jumlahkan persegi panjangnya. Kita dapatkan jumlah Riemann. Kita dapatkan jumlah Riemann ya. Jumlah Riemann itu adalah sigma FCK. FCK itu berarti ketinggian persegi panjangnya kali delta XK. Delta XK adalah lebarnya ya. Jika norm P atau panjang partisi P menuju 0, maka diperoleh limit jumlahan Riemann. Nah, kemudian pada kasus di mana delta X-nya seragam, kita bisa buat norm P-nya, panjang partisinya menuju 0, itu sama artinya N-nya menuju hingga ya. Itu kalau delta X-nya seragam, sama ukurannya. Nah, ini Riemann ya, integral Riemann. Nah, tadi kan bebas ya memilih CK-nya. Agar mempermudah hitungan, kita gunakan titik CK-nya itu adalah XK. XK ya. Ini coba saya tuliskan. Saya coba tulis ulang ya. Jadi kita punya fungsi nih. Kita punya fungsi ya. Kita punya fungsi, ini Y sama dengan Fx. Kemudian ini A, B. Kita potong-potong. Nah, ini ada XI. Yang ini XI min 1. Panjangnya ini delta XI. Yaitu XI dikurangi dengan XI min 1. Nah, kita dapatkan persegi panjang. Ini tuh CK. Tingginya ini berarti CI ya. Saya pakai I. FCI. Jadi integral tentu. Integral dari A sampai B.
fx dx itu sama dengan limit panjang partisi menuju 0 dari jumlahan luasan persegi panjangnya itu ya. Jadi sigma fci kali delta xi. I-nya dari 1 sampai N. I-nya dari 1 sampai N ya. Ini definisinya. Asalkan limitnya ada. Jadi P itu adalah partisi, yaitu X0 yang sama dengan A, X1, X2, sampai dengan Xn ya, yang sama dengan B. Dengan X0 kurang dari X1, kurang dari X2, kan kurang dari Xn ya. Urut. Kemudian tadi norm P atau panjang partisi P itu adalah nilai maksimum. I dari 1 sampai N dari delta XI. Jadi definisinya tidak tidak mudah ya, menghitung integral tentu. Nah, eh, syarat yang diperlukan agar dia bisa terintegralkan yaitu jika f continue, bisa juga tidak continue dan terbatas ya. Continue atau tidak continue pada di berhingga titik ya. Jadi dia tidak continue hanya di beberapa titik aja. Tidak continue di berhingga titik. Kalau tidak continue harus ada syaratnya dia terbatas. Tidak continue di berhingga titik dan terbatas pada pada AB ya, pada interval tertutup AB. Jadi kalau dia continue pasti terbatas. Tapi kalau dia tidak continue di berhingga titik, kita kasih tambah syarat dia harus terbatas ya. Maka F terintegralkan pada AB. Artinya apa? Artinya integral A sampai B fx dx ada. Nah, kemudian jika fx sama dengan gx, ya mungkin kecuali ya, boleh sama, kecuali beberapa berhingga titik, kecuali di berhingga titik pada AB, maka integralnya sama ya. Integral fx sama dengan integral gx. Jadi kalau cuma berbeda di satu titik, ya nilainya tetap sama ya. Nilai integralnya. Oke, kemudian
Dalam menghitung integral ini, kita bisa gunakan jumlahan, tadi kan jumlah Riemann ya. Kita bisa gunakan jumlah Riemann kanan. Mungkin ini limit jumlah Riemann kanan dengan delta X-nya seragam. Kita bisa hitung integral A sampai B fx dx itu sama dengan limit. Nah, kalau delta X-nya seragam, kita bisa buat panjang partisinya menuju nol itu sama artinya N-nya menuju tak hingga. Kalau N-nya menuju tak hingga, eh, sigma dari I dari 1 sampai N. Nah, CI-nya kita pilih XI, Riemann kanan. Deltanya delta X. Di limit jumlah Riemann kanan dengan delta X-nya seragam, bisa kita gunakan untuk menghitung integral ya. Agar mudah aja nih. Yaitu limit N menuju tak hingga sigma fxi kali delta X. Dengan delta X-nya apa? Delta X-nya tidak lain adalah B dikurangi A dibagi N. Kemudian XI-nya apa? XI-nya adalah A ditambah dengan I dikalikan dengan delta X. Oke, coba kita lihat soalnya ya. Soalnya bisa dibuka di latihan integral ya. Kita coba yang nomor 4. Oke, nomor 4. Limit berikut merupakan integral tentu. Kemudian hitung nilai integral tentu berikut. Oke. Kita coba definisikan. Jadi, tadi ya kita gunakan limit jumlahan Riemann kanan. Integral A sampai B fx dx ini eh, sama dengan limit n menuju tak hingga dari sigma i 1 sampai n fxi kali delta x. Kita coba letakkan posisinya nih. Kan bentuknya limit n menuju tak hingga. Nah, ini cocok logi ya. Cocok logi aja nih sebenarnya. Kira-kira yang menjadi delta x-nya yang mana? Oh, kemungkinan tadi ya delta x itu rumusnya B min A N. Sedangkan XI itu A ditambah dengan I kali delta X. Nah, ini cocok logi aja nih. Sepertinya delta X-nya adalah 2 per N. Kemudian yang ini sebagai FXI-nya. Kayaknya ini XI-nya. Oke, kita coba ya. Delta X-nya kita pilih 2 per N. Sepertinya XI-nya ini
2i ya. I kali 2 per N. Yang ini, 2i per N ini. 2i per N. Nah, 2i per N ini kan bisa saya tulis 0 tambah i kali 2 per N ya. 2 per N-nya kan delta tuh. Oh, berarti nanti A-nya nih 0. A-nya 0. A-nya 0 ya. Kalau A-nya 0, B-nya berarti 2 nih. Jadi kita dapatkan A-nya 0, B-nya 2. Kemudian XI-nya ini berarti FXI-nya adalah 2i per N pangkat 3 ya. Yaitu tidak lain adalah XI dipangkatkan 3. Oh, berarti nanti FX-nya adalah X pangkat 3. Jadi ini sebenarnya tidak lain adalah integral 0 sampai 2 X pangkat 3 dx. Yaitu limit N menuju hingga 2i N pangkat 3 kali 2 per N ya. Kalau kita jabarkan, ini berarti 8i pangkat 3 per N kalikan 2N ya. Oh, berarti 16. Yang tidak ada I-nya, berarti dia tidak berubah, dianggap konstan. Berarti ini 16 N kuadrat sigma I pangkat 3 ya. Tadi I pangkat 3 rumusnya ada yang masih ingat nggak? I pangkat 3 itu N, N plus 1 dibagi 2 ya, kuadratkan. Oh ini N-nya juga pangkat 3 ya. Jadi N pangkat 4. N pangkat 4 ya. Nah ini berarti mencari limit N menjuta hingga nih. 16 per N pangkat 4 dikalikan dengan apa ya nih? N kuadrat tambah N dikuadratkan. Berarti N pangkat 4 ditambah 4N pangkat 3 ditambah N kuadrat. Hmm. Ini limit N menjuta hingga kita bagi aja ya nih 4. Nah N-nya kita kalikan ke sini. Berarti 4 kali 1, 4 per N, 1 per N pangkat 2. Kalau N-nya menjuta hingga berarti yang bentuk per N-nya ini jadi 0 ya. 4, 1 tambah 0 tambah 0. Ketemunya adalah 4. Ketemunya 4 ya. Hmm. Oke, itu.
Contoh lagi, nah ini sama aja ya. Jadi kita gunakan jumlah ribuan kanan, kita tentukan dulu delta X-nya, yaitu B min A N, itu 2 kurangi 0 per N ya, 2 per N. XI-nya adalah A ditambah I kali delta X, yaitu 0 ditambah I kali 2 N, yang tidak lain adalah 2I N. Fx-nya adalah X tambah 2, maka Fxi-nya adalah 2I N tambah 2. Integral 0 sampai 2 X tambah 2 dx sama dengan limit N menjuta hingga dari sigma I 1 sampai N Fxi kali delta X sama dengan limit N menjuta hingga sigma I dari 1 sampai N, XI-nya apa tadi? 2I per N tambah 2 ya. Kalikan dengan delta X 2 per N. Ini sama dengan limit N menjuta hingga sigma I dari 1 sampai N kita kalikan. Oh berarti 4I per N kuadrat ditambah dengan 4N ya. Penjumlahan bisa kita pecah sigmanya. Jadi limit N menjuta hingga sigma I dari 1 sampai N ini menjadi 4I N kuadrat sigma I dari 1 sampai N 4N. Sama dengan limit N menjuta hingga 4 per N kuadratnya kan konstan ya. Kita bisa keluarkan. Berarti 4 per N kuadrat sigma I. I dari 1 sampai N. Tambah dengan sig ini kan konstanta nih. Sigma konstanta berarti tinggal kalikan N ya. 4N kali N. Hmm. Nah ini limit N menjuta hingga yang kanan yang 4 N, N ini kan konstanta nih. Nilai limitnya kan tetap konstan 4 ya. Sedangkan yang sigma yang kiri ini dia menjadi N, N plus 1 berarti N kuadrat plus N ya. Dibagi 2. Limit N menjuta hingga 2 bagi N kuadrat berarti 1 tambah N. Sehingga kita dapatkan hasilnya 2 1 tambah 0 plus 4. 2 kali 1 2 tambah 4 6 ya. Ketemu hasilnya 6. Ternyata dalam perhitungan integral tentu menggunakan definisi itu cukup susah ya, cukup susah. Kita harus mengkonstruk dulu jumlah Riemann, kemudian kita hitung limit N menjuta hingganya. Tidak mudah. Nah, kemudian integral tentu itu bisa dipandang sebagai jumlahan bertanda ya. Secara geometri ini menunjukkan jumlahan luasan bertanda. Jadi kalau kita punya fx-nya di atas fx-nya di atas sumbu x, jadi fx-nya positif pada interval AB, ilustrasinya ini nih. Bingung.
Nah, integral A sampai B fx dx tidak lain adalah luas A. A-nya yang mana? Yang ini ya. Jadi daerah yang kuning ini. Secara geometri dia menunjukkan luasan ini ya. Sedangkan kalau fx-nya kurang dari nol pada AB, berarti dia di bawah sumbu X. Integral A sampai B fx itu tidak lain adalah negatif luasan A. Sedangkan kalau dia kadang di atas, kadang di bawah, integral A sampai B fx itu tidak lain adalah luasan atas dikurangi dengan luasan bawah. Jadi bisa dianggap sebagai jumlahan luasan bertanda. Kalau di atas sumbu X berarti tandanya positif, sedangkan di bawah sumbu X tandanya negatif. Itu ya. Oke, coba kita lihat soalnya. Hmm. Nah, soalnya ini. Hmm. Oke, ini yang A ya. Integral 0 sampai 2 sumbu X. Ini sumbu X-nya, sumbu Y 0 sampai 2. Oh, berarti tidak lain adalah luasan segitiga ini ya. Di yang A, integral 0 sampai 2 fx dx itu tidak lain adalah luas segitiga, yaitu setengah kali alasnya 2 ya ini, tingginya setengah kali 2 kali 4, ketemunya 2. Kemudian yang B, integral 1 sampai 4 gx dx 1 sampai 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti tidak lain adalah luas segitiga yang kuning ini dikurangi dengan luas perempat lingkaran ya. Di luas segitiga dikurangi dengan luas 4 lingkaran.
setengah alasnya satu tingginya 2 dikurangi 4 pi ternya berapa? Ternya 2 ya. 2 kuadrat. Oh, berarti hasilnya adalah satu dikurangi eh bentar ya, 1 dikurangi se pi atau dikurangi pi. Jadi nilai integral itu bisa negatif ya. Kemudian yang C 0 sampai 7. Ya udah, berarti semuanya nih. Luas segitiga besar kurangi luas setengah lingkaran dikurangi ditambah dengan luas segitiga kecil ya. Nih 0 sampai 7. Ternyata mencari integral tentu dengan melihat grafiknya. Kalau grafiknya itu mudah kita hitung luasannya bisa lebih mudah ya dibandingkan menggunakan definisi. Oke, luas segitiga besar itu setengah, alasnya 2 tingginya 4 dikurangi setengah pi, R-nya 2 ya. Yang kecil itu alasnya satu tingginya 1. 4 dikurangi pi tambah setengah. 4 tambah setengah berarti 9/2 dikurangi pi. Eh, dikurangi 2 pi ya. Oke, itu dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan tanyakan. Belum ada? Ada yang menanyakan nggak? Nggak ada. Nah, kemudian integral fungsi ganjil fungsi genap. Sifat integral tentu fungsi ganjil dan fungsi genap. Jadi jika eh, kasus yang pertama fx fungsi ganjil. Fungsi ganjil berarti kan fx eh, f min x sama dengan min fx ya. Secara geometri dia simetri terhadap garis ganjil titik asal 0,0. Kira-kira grafiknya seperti ini ya. Nah, ini misalkan min A, ini sampai A. Itu kan luasannya yang pertama sama dengan luas yang kedua ya. Luas satu sama dengan luas yang kedua. Simetri itu. Oh, berarti integral min A sampai A fx dx tidak lain adalah nol. Kenapa nol? Ya karena luas kan luas kedua kurangi luas pertama ya. Karena sama ya berarti nilainya nol.
Jadi kadangkala kita dengan memanfaatkan simetri ini mudah menghitungnya ya. Yang kedua, kalau fx-nya fungsi fungsi genap, f min x sama dengan fx. Dia cirinya adalah simetri terhadap sumbu sumbu y. Simetri ya. Nah, ini luas satu, luas 2. Luas satu sama dengan luas 2. Di integral min A. Oke, luas satu sama dengan luas 2 berarti integral min A sampai 0 fx dx sama dengan integral 0 sampai A fx dx. Atau dengan kata lain integral min A sampai A fx dx itu tidak lain adalah 2 kali integral 0 sampai A fx dx. Itu kesimetrisan ya, sifat kesimetrisan. Sifat lainnya apa sifat lainnya? Sifat lainnya adalah yang pertama integral seperti integral tak tentu ya. A sampai B ini K kali fx. Nanti konstantanya bisa kita keluarkan. Sifat yang kedua fx tambah gx A sampai B. Nah ini bisa kita hitung satu-satu ya. Jadi integral fx ditambah dengan integral gx. Pengurangan juga sama. Kita bisa hitung satu-satu. Tapi ingat kalau pembagian atau perkalian tidak berlaku seperti ini ya. Jadi integral fx kali gx itu tidak sama. Nah, yang berbeda dengan integral tak tentu, yaitu batasnya bisa kita sambung nih. Jadi integral a sampai b fx dx itu tidak lain adalah integral bisa dihitung dengan a sampai c fx dx ditambah dengan integral c sampai b fx dx. Integral kalau batasnya sama a sampai a nilainya 0 ya. Sedangkan kalau batasnya dibalik jadi negatif integral, jadi negatif ya. Kemudian kalau fx kurang dari sama dengan gx pada AB, maka integralnya juga ya. Hmm. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau fx-nya terbatas,
maka integral fx-nya juga terbatas. Batasnya apa? Kalau batas fx-nya adalah m kecil sama m besar, maka batas integralnya adalah m kecil kali b min a, yang batas atasnya m besar kali b min a. Nah, itu sifat-sifat integral tentu ya. Hmm. Nah, contoh soalnya ini, nomor 7, 8, dan 9-nya. Oke, coba. Kira-kira nanti nomor 7, 8, 9 jawabannya apa ya? Oke, nomor 7 kita cek ya. Misal fx sama dengan x pangkat 2019. Kalau pangkatnya ganjil pasti fungsi ganjil ya. Kita cek aja nih. F min x sama dengan min x dipangkatkan 2019. Negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya negatif. Berarti ini menjadi negatif x pangkat 2019. Oh, berarti ini negatif fx ya. Diperoleh fx fungsi ganjil. Oleh karena itu, integral min 10 sampai 10 x pangkat 2019 dx sama dengan 0 ya, ganjil. Jadi batasnya min A sampai A, integralnya hasilnya adalah 0 kalau fungsinya ganjil. Yang nomor 8 jawabannya berapa nih? Nol, Pak. 0 ya, karena dia fungsi ganjil. Dimisalkan fx-nya adalah x pangkat 299. F min x sama dengan min x dipangkatkan 299. Sama dengan negatif kali negatif x pangkat 299 ya. Fx fungsi ganjil, oleh karena itu integral dari min 1 sampai 1 x pangkat 299 dx tidak lain adalah 0. Nah, kalau yang nomor 9, misal fx-nya adalah mutlak x. Oh, berarti f min x sama dengan mutlak dari minus x. Mutlak dari minus x sama dengan mutlak x ya. Oh, berarti ini sama dengan fx. Diperoleh fx fungsi
genap ya. Oleh karena itu integral min A sampai 4 mutlak X dx itu sama dengan integral 0 sampai 4 dikali 2 ya. Mutlak X dx. Nah, X-nya dari 0 sampai 4. Berarti kan X-nya positif ya. Lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi mutlaknya berubah jadi X. Berapa tuh? Nah, sementara kita baru bisa melihat dari grafik ya. Y sama dengan X. Nol sampai 4. Ini kalau X-nya 4, Y-nya juga 4 ya. Oh, berarti tidak lain adalah luas segitiga. 2 kali luas segitiga. Itu 2 kali setengah, alasnya 4, tingginya 4. Ketemunya adalah 16. Itu ya. Hmm. Oke, ada yang menanyakan? Jadi, integral tentu definisinya adalah kita bisa hitung menggunakan jumlah Riemann ya, limit jumlah Riemann. Atau lebih khususnya bisa kita hitung menggunakan limit jumlah Riemann kanan yang tadi. Nah, kemudian integral ini bisa kita pandang sebagai jumlahan luasan bertanda. Jadi kalau grafiknya di atas sumbu X, maka luasnya bertanda positif, sedangkan kalau di bawah sumbu X, luasannya bertanda negatif. Jadi kita tambah ya, atau dengan kata lain, luas daerah yang di atas sumbu X dikurangi dengan luas daerah yang di bawah sumbu X. Permasalahannya adalah fungsi itu tidak selalu mudah kita hitung luasan di bawah kurvanya ya. Ini kebetulan dia berupa garis. Oh, berarti nanti kan berupa segitiga ya. Bagaimana kalau dia melengkung seperti X kuadrat, X kuadrat gini ya. Dan luasnya berapa itu? Kan nggak bisa ya kita hitung ya. Langsung. Ada nggak alat lain yang mempermudahkan kita menghitung selain selain dari grafik, selain dari kesimetrisan? Tadi kalau fungsi ganjil, nilai integralnya batasnya. Nah, kalau ganjil ini kan batasnya dari min A sampai A hasilnya nol ya. Tapi kalau batasnya sudah dirubah, nggak dari min A sampai A, ya tentu nilai integralnya juga akan sulit untuk kita cari ya. Nah, ada nggak suatu alat yang mempermudahkan kita menghitung nilai integral tentu? Nah, ada ya namanya teorema dasar kalkulus kedua. Saya bahas yang kedua dulu.
atau biasa disingkat TDK 2. Nah, ini barangkali sudah sering kalian gunakan ya ketika di SMA. Jadi syaratnya adalah jika F kecil ini continue pada pada AB dan F besar anti turunan F kecil pada AB, artinya apa anti turunan? Artinya integral dari F kecil adalah F besar ya, atau F besar diturunkan jadinya F kecil, pengertian anti turunan. Maka integral dari F kecil dengan batasnya A sampai B, Fx dx itu tidak lain adalah F besar X, F besar B dikurangi dengan F besar A. Atau kadang kita tuliskan dalam notasi ini ya, B A atau pakai kurung siku. Ingat, F besarnya ini adalah anti turunan ya. Anti turunan integralnya. Jadi kita substitusikannya ke integralnya ya. Tidak langsung disubstitusi. Di contohnya, kita diminta mencari yang tadi. Misalnya, integral apa tadi? Yang kita hitung integralnya tadi nomor 5 X tambah 2 sama X pangkat 3 ya. X pangkat 3 dulu aja. X pangkat 3 0 sampai 2 dx. Kita cari dulu integralnya. Integral dari X pangkat 3 apa tuh? X pangkat 4 dibagi 4 ya. Dihitung di 2 dikurangi dihitung di 0. Berarti masukkan 2, 2 pangkat 4 per 4 dikurangi dimasukkan 0. Ah, hasilnya apa? 2 pangkat 4. Apakah sama dengan yang tadi? Sama ya, sama. Kemudian yang kedua, integral 0 sampai 2 X tambah 2 dx. Tadi kalau nggak salah hasilnya 6 ya. Kita cek. Cari dulu integralnya. X kuadrat per 2. 2 integralnya 2x. 2 kuadrat per 2 ditambah 2 kali 2. Oh, berarti kan ini 2 tambah 4. Nah, hasilnya 6 ya. Ternyata benar. Yang ini nomor 7 X pangkat 2019. Integral min 10 sampai 10 X pangkat 2019 ya. Dx menjadi apa nih? X pangkat 2020 oh bagi 2020 ya.
dihitung di 10 dikurangi dihitung di min 10. Berarti 10 pangkat 2020 dibagi 2020 dikurangi dengan negatif 10 pangkat 2020 dibagi 2020. Pangkat genap berarti nanti min 10-nya jadi positif ya. Nah, ini kan jadi 10 pangkat 2020 dibagi 2020 dikurangi dengan 10 pangkat 2020 dibagi 2020. Hasilnya tidak lain. Oke, kita lanjut coba latihan yang nomor 11. Hitung integral 0 sampai 5 fx dx. Kita bandingkan menggunakan sifat dan menggunakan konsep luasan ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, kita gambar dulu yang X-nya dari 0 sampai 2 ya. Berarti grafiknya Y sama dengan X tambah 2. X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian kalau X-nya 2, Y-nya 4 ya. Kemudian yang 2 sampai 5. Ini kan berupa garis ya. Jadi menggambar garis kita butuh 2 titik. Y sama dengan 6 min X. X, Y. X-nya berapa nih? X-nya 2, Y-nya 4, X-nya 5, Y-nya 1. Ya, masih ingat ya luas trapesium? Luas trapesium apa? Luas trapesium. Kalau kita punya trapesium, ada sisi sejajar ya.
tinggi, A, ini B, itu jumlah sisi derajat A tambah B, bagi 2 kali tinggi atau setengah A tambah B kali T. Jadi integral luasan pertama, luasan kedua ya. Integral fx dx dengan batasnya 0 sampai 5 itu tidak lain adalah luas trapesium yang pertama tambah luas trapesium yang kedua, yaitu setengah. Sejajar yang mana yang sejajar? Nih ya, yang tegak itu ya. 2 tambah 4 kali tingginya 2. Ditambah setengah 4 tambah 1 kali 3. Berarti 6 ditambah 15 per 2 ya. Jadi 27 per 2. Nah, itu menggunakan konsep luas. Kita bandingkan menggunakan ini cara satu ya. Kebetulan dia berupa garis, jadi mudah kita hitung luasnya. Cara dua kita gunakan sifat di integral 0 sampai 5 fx dx sama dengan integral, ini kan batasnya 0 sampai 2. Oke, kita pecah 0 sampai 2 fx dx ditambah dengan integral 2 sampai 5 fx dx. Hmm. Nah, maka pada interval 0 sampai 2 fx-nya adalah x tambah 2. Sedangkan 2 sampai 5 fungsinya adalah 6 min x dx. Integralkan. Ini jadi x kuadrat per 2 tambah 2x ya. Dihitung di 2, dikurangi dihitung di 0, ditambah dengan 6x dikurangi x kuadrat per 2. Dihitung di 5, dikurangi dihitung di 2. Yang depan berarti 4 per 2 tambah 4 dikurangi 0 ditambah 6 kali 5, 30 min 25 per 2 dikurangi 12 min 2 ya. Berarti ini 6 tambah 30 min 25 per 2 kurangi 10. Berapa nih? Kan 26 ya. Di 26 berarti 5. 2 kurangi 25 per 2. Oke, berarti sama ya 27 per 2. Hasilnya sama, yaitu 272. Nah, yang B kita bisa hitung ya. Jadi integral fx dx dengan
Batasnya 0 sampai 5, kita bisa pecah dari 0 sampai 1, ditambah dengan integral 1 sampai 3, ditambah dengan 3 sampai 5. 0 sampai 1 fungsinya X. 1 sampai 3 fungsinya 1. 3 sampai 5 fungsinya X dikurangi 4. Kita integralkan berarti X kuadrat per 2 dihitung di 1 dikurangi dihitung di 0 ditambah X dihitung di 3 kurangi dihitung di 1. Yang ini X kuadrat per 2 dikurangi 4X dihitung di 5 dikurangi dihitung di 3. Sama dengan berapa nih? Setengah ditambah 3 kurangi 1 ditambah 25 per 2 kurangi 20 dikurangi 9 per 2 kurangi 12. Setengah tambah 2 ditambah 25 per 2 kurangi 20 min 9 per 2 plus 12 ya. Bisa tengah tambah 2, 25 kurangi 9, 16 berarti 8 ya. Tambah 8 min 8. Oke, berarti ketemunya 5 per 2. Coba kalian bandingkan dengan luasannya, benar nggak? Ini min 1 ya. Oke, ini bolong, ini penuh. Nah, berarti kita hitung luasan bertanda ini ya. Trapesium yang atas kan berarti 2,5 kan? 5 per 2. Sedangkan yang dua segitiganya ini saling, kalau kita jumlahkan jadinya 0 ya. Karena yang ini kan luasnya sama nih, segitiganya. Tapi yang satu negatif, yang satunya positif. Jadi 0. Berarti luasnya benar ya, 5 per 2. Oke, begitu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada, tidak ada yang ingin ditanyakan.
Tidak ada ya.